Ketahuan. Terus, ayo. Kurang satu, Mas. Halo, ketemu lagi dengan gua Widi Nugroho di Widi Nugroho Channel. Ya, sebelum gua memulai video kali ini, jangan lupa untuk teman-teman pencet tombol subscribe-nya dan loncengnya diaktifkan, dan jangan lupa untuk like, comment, and share video-video ini supaya channel ini terus berkembang dan memberikan terus video-video yang keren-keren buat teman-teman semuanya. Kali ini keren banget karena hari ini gua mau datang ke tempat seorang maestro, bisa dikatakan maestro, bisa dikatakan dewanya gestrek Indonesia. Teman-teman yang hobinya motor cross gestrek pasti nggak asing sama nama ini. Seorang anak muda yang luar biasa, yang menginspirasi banyak orang. Hari ini gue mau datang ke base campnya. Gue mau belajar bagaimana menjadi seorang pembalap yang profesional, belajar bagaimana menjadi pembalap yang mempunyai fisik yang kuat, bagaimana pembalap yang memiliki skill yang mumpuni supaya bisa terus nanti saat gue balapan gue punya ilmunya. Jadi disinilah tempat bergurunya, tempat dicetaknya pembalap-pembalap top Indonesia. Ini kita langsung ke rumahnya Akbar Taufan Cesar. Wah, pasti udah nggak asing lagi ya. Oke, nanti videonya fotonya ini orangnya keren kan. Nah, kita langsung saja masuk. Gue tadi udah telepon orangnya. Gue nanti langsung masuk. Kelihatannya dia udah nunggu di depan. Yuk kita langsung masuk. Yuk, let's go. Ketemu sama Akbar, sang maestro Indonesia, pembalap top Indonesia yang menginspirasi banyak anak muda yang luar biasa. Bar, hari ini berkunjung di tempatnya Akbar, pengen bagaimana belajar menjadi pembalap yang profesional, bagaimana menjadi pembalap yang tetap menggunakan disiplin-disiplin balap yang luar biasa. Boleh nggak? Siap. Boleh ya? Siap. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol di dalam, yuk kita ikutin aja informasi dalamnya. Let's go. Di tempat base campnya Akbar Taufan ini sangat homey banget, sangat nyaman banget. Jadi di sini sekolah balapnya sudah berapa lama sekolah balapnya? Sudah 5 tahun. 5 tahun. Jadi banyak sekali pembalap. Apakah seputar Jawa Tengah atau ada yang luar pulau? Kalau kemarin sebelum pandemi banyak luar pulau. Kalau sekarang lokal-lokal di Jawa Tengah. Lokal-lokal Jawa Tengah. Iya, karena kan pandemi ya. Iya, pandemi saya juga takut untuk menerima pembalap dari luar ya. dari luar. Oh, banyak banget, ini kesempatan luar biasa. Nanti teman-teman di video ini bisa lihat bagaimana mungkin sedikit garis besar menjadi seorang pembalap sekolah di Akbar Taufan. Namanya apa sekolahnya? 86 Training Facility. Mantap banget. Jadi apa aja biasanya? Kalau kegiatannya saat sekolah balap di tempat Akbar Taufan itu apa aja? Kita pagi mulai rutinitas jam 6:30, jam 7 kita olahraga dari kardio, lari-lari di stadion, terus nanti saya lanjut gym, selesai sekitar jam 10-an, istirahat, terus jam 1 sampai jam 5 itu biasanya latihan motor. Wih, keren banget. Jadwalnya padat banget, jadi harus benar-benar fisiknya prima, karena menjadi seorang pembalap itu harus memiliki fisik yang prima, skill juga yang bagus supaya saat balap itu menghindari mungkin cedera-cedera dan bisa berprestasi di balapnya. Ya pokoknya kita lihat saja ini bagaimana basecamp. Jadi semua motor di sana ya? Semua motor di sana. Ini fasilitasnya buat anak-anak pembalap ya? Iya. Ini fasilitas buat anak pembalap. Ini
lokasi rumahnya buat Akbar, jadi bener-bener bisa terkontrol. Jadi mereka nggak boleh macam-macam karena base camp sama rumahnya jadi satu. Jadi mereka nggak bisa curi-curi malam-malam pergi apa nggak bisa. Jadi bener-bener di sini belajar disiplin. Hari ini gue juga mau belajar bagaimana disiplin menjadi seorang pembalap. Semoga tayangan-tayangan ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya, dan mungkin juga bisa boleh datang di bawah ini ada alamatnya, langsung hubungi saja nanti call centernya kalau pengen sekolah balap di Akbar Taufan. Yang pastinya semua di sini benar-benar padat dari pagi fisik. Berarti udah lagi fisik dong? Iya, benar. Udah lagi langsung fisik. Jadi gue langsung ikut fisik ya nggak apa ya? Iya. Oke teman-teman, pokoknya ikutin gue terus. Let's go. Iya teman-teman, ternyata sekolah di Akbar ini pagi-pagi jam 7, ini udah jam 7 pagi, persiapannya adalah fisik, olahraga dulu, kardio. Jadi banyak mungkin lari, waduh apa kuat apa enggak, gue juga nggak tahu. Jadi nanti pokoknya bagaimana serunya, gua mau siap-siap dulu, ganti baju dulu, paling nggak ganti baju olahraga, gue mau prepare. Katanya juga di mobil ada baju, semoga di mobil ada baju olahraga, jadi gue bisa pakai baju olahraga, coba ikutin fisik. Bagaimana serunya nanti pokoknya ikut terus ya. Keren di sini motor-motor balap semua, banyak banget motor balap. Oke, let's go. Ya teman-teman, sekarang udah ganti kostum untuk olahraga pagi-pagi jam 7. Gimana nih kalau di tempat Akbar Taufan ini aturannya apa nih? Di sini saya menerapkan yang utama itu disiplin. Jadi maupun kamu siapapun, anak siapapun, kamu sesenior apapun, kalau kamu memang mau latihan di sini, kamu kuncinya harus disiplin. Karena disiplin itu menentukan segalanya. Jadi kalau nanti tidak disiplin, pasti akan saya tegur dan saya akan keras untuk mendidik anak-anak, apalagi anak-anak yang baru. Waduh, kelihatannya serem juga ya. Jadi memang benar-benar harus disiplin ya. Sekali lagi satu nih pembalap, kalau jadi pengen pembalap top harus disiplin. Di sini tadi juga menerapkan disiplin. Nggak peduli mau latar belakangnya anak pejabat, mau latar belakangnya siapa bos atau senior atau mungkin lebih tua dari Akbar atau dan lain sebagainya. Kalau di sini harus ikutin aturan di sini dan harus disiplin dan pasti akan ditegur. Oke, terus ikutin kita. Sekarang kita langsung fisik nih. Ya. Fisik di salah satu stadion yang ada di Salatiga. Itu selalu rutin setiap hari apa? Saya Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis. Jadi seminggu itu 3 kali latihan lari di stadion. Sisanya fisiknya? Fisiknya gym, kadang Sabtu juga. Tapi kalau pas balap sih nggak fisik ya. Jadi kalau pas selat ini ya pasti seminggu 4 kali. 4 kali. Keren pokoknya. Yes, pokoknya jangan kemana-mana. Terus ikutin terus pantengin. Pokoknya banyak banget keseruan-keseruan yang ada di dalam vlog ini. Oke? Ikutin kita terus. Let's go. Siap. Ya, teman-teman semuanya, kita lagi satu mobil ini sama Akbar Taufan, balap yang luar biasa. Bagaimana di usianya yang sebenarnya sudah tidak muda lagi, tapi terus muda, tapi penampilan terus muda. Fisik, bagaimana sih rahasia menjaga fisik Labu Bukar? Karena ikut melatih mau nggak mau tetap ikut juga fisik ya? Iya. Ya, yang penting rutin ya. Kalau olahraga itu sebenarnya kita berapapun usia, yang penting kita tetap rutin. Kalau nggak rutin, karena nanti kita harus ngulangin. Harus ngulangin lagi ya? Harus ngulangin. Kalau ibaratnya kita off 2 minggu gitu kan, harusnya kita dalam waktu 2 minggu itu fisik kita bisa bertambah, itu pasti akan drop. Pasti drop ya? Iya. Nah ini satu ilmu lagi nih buat teman-teman semuanya. Jadi kalau orang olahraga dan pengen meningkatkan stamina, olahraganya untuk apa nih tujuannya? Contohnya memang untuk meningkatkan stamina. Jadi kalau break terlalu lama dan akan memulai lagi, mulai dari nol ya istilahnya ya. Mulai dari nol. Ini bener banget ini. Jadi sudah menjadi gaya hidup ya. Jadi olahraga itu harus menjadi gaya hidup supaya memang benar-benar bagus. Kayak gua secara pribadi, gua dulu seneng banget olahraga, tetapi setelah break gua mulai lagi berat banget. Berat banget mulainya. Terus Akbar itu kan, siapa sih yang nggak kenal sama Akbar di Indonesia ini? Kalau pembalap gas track ya Akbar lah. Istilahnya nih kalau gue boleh bilang, Valentino Rossi-nya di gas track Indonesia. Ini ya Akbar Taufan, udah nggak ada lagi. Siapa sih gitu? Yang lain gitu. Mungkin yang lebih kenceng mungkin sekarang anak-anak muda sekarang kan kenceng-kenceng ya, anak-anak muda sekarang. Tapi beda gitu. Secara entertainnya,
secara fashionnya, secara keseluruhan. Dan ini yang saya benar-benar salut dan pengen, mungkin teman-teman di rumah pengen belajar gitu. Bagaimana sih menjadi pembalap yang benar-benar, kan kelihatannya Akbar nih, contoh dari desain saja nih, desain selalu jadi barometer desain di Indonesia. Bahkan pasti kan para sponsor-sponsor pada berebut pengen Akbar nih, karena kan Akbar selalu bawa, pasti untung nih orang yang sponsorin Akbar ini pasti dapat banget gitu, karena istilahnya followersnya dan teman-teman tuh ngelihat semua, jadi banyak sama, wah kayak Akbar dong gitu. Itu gimana sih cara bagaimana menggali ide, terus oh gue pengen warna ini, saat orang ikut warna gini, lu pindah lagi warna gini, jadi orang gila ya ini orang nggak ada habisnya gitu. Gimana itu? Atau ya, ada sebenarnya sih cuman kreativitas. Kita kan punya tim desain di salah satu yang nata desain tim kita, jadi cuman ya tukar pendapat, enaknya gini kita bikin konsep saja. Jadi apa nih yang belum pernah, ibaratnya orang monoton katakanlah dengan warna biru atau orang monoton dengan warna merah, kita cari yang warna yang sama orang itu sebenarnya bagus, cuman ditinggalkan, dalam arti ditinggalkan tuh jangan dipakai. Karena di Indonesia ini biasanya orang itu latah, dalam arti latah tuh kalau lagi bagus nih, lihat ini pasti pada ikut-ikut. Nah itu tadi, karena ya itu tadi belum mungkin sebenarnya itu cuman kepedean aja ya, karena mungkin orang kalau make idenya dia sendiri tanpa niru orang itu mungkin terkadang tuh nggak pede. Iya, kalau aku sih apa aja asal baik, asal membangun, pasti ya tak lakukan ini. Oh iya, betul. Jadi benar-benar ya. Bahkan nih teman-teman semuanya, ini salah satu pembalap Indonesia yang mungkin gue bisa bilang pembalap motocross itu kalah beken nih. Kalau malah motocross pada istilahnya zaman dulunya kan ada jenjang ya, istilahnya motocross dirt track itu kelihatannya motocross lebih elit lah gitu. Tetapi sekarang ini benar-benar malah dirt track yang lebih menonjol daripada pembalap motocross. Bahkan teman-teman semuanya, brand-brand luar negeri itu banyak juga, ada beberapa yang support langsung ke Akbar. Jadi ada kemarin Google ya, salah satu Google itu langsung ke Akbar gitu. Jadi nggak lewat distributor Indonesia, meskipun pemberiannya lewat distributor, tapi mereka hubungannya langsung dengan Akbar karena melihat sosok Akbar ini yang luar biasa. Jadi benar-benar, makanya saya bilang kalau dewa istilah gue dewa di gestrek Indonesia ya nggak lain nggak bukan ya Akbar Tovan. Ya cuma Akbar Tovan ini. Jadi memang ternyata orang lihatnya kan Wang Sinawang, wah gampang enak banget ya gitu. Padahal perjuangannya sebenarnya sangat panjang. Bagaimana si Akbar ini membangun sosok dia yang luar biasa ini, yang akhirnya orang menjadi satu tren dari fashionnya, terus dari dia pakai apa itu orang ngikutin ya. Jadi bener-bener ini bukan promo ya, ini sponsor ini pasti akan berlomba-lomba. Terus tahun 2020 ini kan nggak ada balap nih, tahun 2020 nggak ada balap itu. Gimana nih sponsor gitu, gimana? Apakah tetap terus berlanjut atau malah gimana, ada inovasi atau dan lain sebagainya? Kalau sementara untuk sponsor kita gimana ya udah komitmen lah. Nanti ibaratnya tahun ini memang nggak ada balap, nanti kan dialihkan untuk tahun depan, karena kita juga nggak bisa nuntut kan untuk tahun ini ya kita nggak balap, kita kasarannya minta pendanaan kan, kita sama aja makan gaji buta biar sama-sama jalannya ya. Mungkin nanti dihitungnya ketika pas sudah ada event apa gimana. Yang penting sama pengertiannya lah kemarin seperti itu. Mantap. Ya teman-teman, dan saya kemarin juga tanya-tanya Akbar sebelum ketemu sama Akbar ini, tanya-tanya ada beberapa sponsor Akbar gitu. Dan memang di mata mereka itu Akbar tuh salah satu pembalap di Indonesia yang profesional, dan secara ngomongnya ke sponsor itu enak. Jadi mereka benar-benar puas istilahnya dengan sponsorship dari Akbar. Ini mungkin bisa info buat teman-teman bagaimana saat kita menjalin satu komitmen kepada sponsor ini,
apa yang harus kita perhatikan ini? Kira-kira apa? Wah, mungkin bisa dibagi sama teman. Ya kalau sama sponsor intinya itu ya komitmen. Kalau kita sudah dikasih satu produk ya itu kita konsisten memakai satu produk itu, dan kita harus sesering mungkin kita ngasih informasi, ngasih iklan seperti itulah ke mereka, iya, karena publik. yang dibutuhkan mereka itu Iya, sebenarnya. sebenarnya Betul. Jadi saya lihat nih, kalau kita lihat postingan Akbar nih, selain Akbar pun juga nggak asal pilih kan, maksudnya untuk sponsor nggak asal langsung oh ya, pasti dia selalu ngelihat dulu, review dulu, bener nggak ini gitu, yang dia pakai ini nyaman bener nggak sih gitu. Kayak beberapa desain, kayak mungkin sepatu, kayak semua apa itu bener-bener Akbar ngerasain dulu nyaman. Jadi nggak semata-mata cuma sponsorship ya berarti ya. Jadi nyaman itu pun juga penting ya, Bar ya. Ya, nyaman ini juga penting teman-teman. Jadi keren banget. Jadi ini banyak sekali info-info yang teman-teman dapat menjadi seorang pembalap yang profesional, bagaimana juga menjadi pembalap yang bisa, bagaimana sih membuat sponsor seneng ya dengan kita memposting mereka, karena mereka saat sponsor kita, mereka pengen barang mereka dipromosikan, istilahnya dipublishkan gitu dan terkenal. Dan nyatanya semua sponsor yang sama Akbar pasti terkenal. Itu yang resikonya di situ. Jadi resikonya teman-teman, semua yang ngiklan maksudnya yang sponsor sama Akbar itu nggak akan rugi istilahnya. Bukan nih gue bukan lab service ya atau ngecap, bukan, karena bener-bener gue secara sendiri di lapangan gue ngelihat bener-bener ya naik gitu. Secara brand naik. Kalau secara penjualan kita nggak tahu ya, tetapi secara ngebrandnya itu naik gitu. Jadi ada beberapa dulu pun tahulah sejarahnya Akbar, bagaimana dulu dekal itu bener-bener dekal itu langsung melejit gitu. Saat dulu Akbar pakai dekal itu langsung melejit, langsung banyak banget yang minat gitu. Banyak sekali yang mungkin juga mau dong kayak Akbar desain jersey, begitu juga pakaian balap dan lain sebagainya, jersey terus peralatan balap dan lain sebagainya. Jadi menjadi satu kebanggaan. Sebenarnya kayak fansnya Valentino Rossi itu gimana sih kalau melihat gitu. Saat ini pun kita kalau melihat ya teman-teman, balap mungkin MotoGP, Valentino Rossi mungkin jarang podium, tetapi tidak dipungkiri secara penjualan, secara merchandise, secara di sana brandnya nggak ada yang ngalahin Rossi. MotoGP ya Valentino Rossi, begitu juga Gestrek ya Akbar Tovan ya Gestrek Indonesia. Ya pokoknya seru banget. Ini kita ngobrol-ngobrol santai sambil kita menuju lokasi untuk latihan. Check it out. Ya teman-teman, kita sudah sampai di stadion. Ini baru aja sampai stadion, tapi stadion ini mulai dipakai juga untuk latihan apa nggak tahu tadi. Jadi agak cukup terbatas dan memang hanya untuk atlet. Jadi di stadion ini bukan umum, nggak ada. Jadi sini semua atlet. Karena ini Akbar termasuk salah satu atlet juga, pelatih juga fisik. Prapon ya, Bar ya. Iya, pon. Fisik sama Pelatih. skill. Iya. Oke. Pelatihnya Akbar. Nah, ini pembalap topnya. Sini, saya mau kenalin dulu pembalap topnya. Nah, ini ada Inggil nih. Ini pasti pembalap Gestrek juga sudah tahu. Nah, ini Mamo sini Mamo. Ini juga sangar nih, semua nih pembalap top, makanya teman-teman semua sini. Rubin ini anaknya Akbar nih, sekarang udah gede, tambah tinggi, luar biasa ya. Sama satu lagi Mas, ini Mas. Nah teman-teman, ini semua murid-muridnya di Akbar yang benar-benar luar biasa. Mereka terbukti ya di Gestrek Indonesia, mereka memiliki skill yang prima, selalu fisik, maksudnya selalu bisa balap sampai berapa kelas biasanya? 3, 4, 5 ya? Iya. Gila, luar biasa. Ini kita ikut fisik langsung dulu. Apa nih Pak pelatih? Stretching itu nanti larinya hari ini piramid 5 lap aja, tapi piramid dari waktu besar makin mengecil, jadi speednya, grafiknya naik kayak piramid gitu. Terus habis piramid nanti interval 200-an meter. Stretching dulu biasa. Iya bro, mantap ya.
Iya, meskipun di musim pandemi gini, tetap fisik harus selalu bugar. Jadi kalau sama Pak Guru udah nggak bisa lagi. Mereka tadi, aduh, udah bayangin capeknya. Apalagi gua nih baru pertama kali, jadi pasti tersiksa banget ya. Interval. Cuma 5 lap. Edan. Ini 5 lap sedikit biasanya. 15. Kalau Balap, musim balap. enggak, ya 5 lap itu sebentar banget karena yang dibutuhkan kan kalau pembalap itu speed dan endurance. Kalau kita latihan endurance, kita putar lapangan bisa sampai 30 menit, 40 menit itu di atas 15 lap. Kalau ini cuman pemanasan untuk manasin nanti karena kita mau interval, jadi piramid. Jadi waktunya santai, mengecil ya kayak piramid lah. Oke, katanya nyantai, tapi nyantainya Akbar kayak apa? Pokoknya pantengin terus ya. Line 1 ya. Yap. Ya, gila. Baru 2 lap aja udah capeknya minta ampun. Berat, men. Berat. Jadi, pantesan aja mereka bisa balap sampai berapa moto, ikut berapa kelas. Jadi kalau gue ikut satu kelas aja udah meleh-meleh, apalagi mereka ya. Jadi, kita ngelihat gue setengah lap nih, gue mau melipir. Gue mau cari tempat persembunyian. Bener-bener gak ketahuan sama pelatihnya ya. Kita cari tempat yang aman. Kelihatan di sana aman. Yuk ikutin gue yuk. Yuk. Kita mau melipir. Kita mau ngumpet. Mudah-mudahan gak ketemu sama Pak Guru. Ya, gak dimarahin. Ketahuan. Di sana kelihatannya ada tempat persembunyian. Gila, fisiknya sangar-sangar. Pak Guru, kelihatan gak? Kita ngumpet di sebelah sana. Mudah-mudahan gak ketahuan. Tapi Pak Guru udah dekat. Kita bekerja di waktu. Oke, kita ngumpet di sebelah sini. Ayo. Ya. Ngumpet dulu. Nanti pas waktu langsung jalan.
ketahuan pas tadi ngomongnya ya. Oke bro, samperin Pak Pelatih, tahu nggak nih? Nggak tahu ya. Bro. Aduh. Tahan terus. Ya teman-teman, capek tadi udah didorong. Ya. Kenapa tadi kok saya lihat berhenti untuk apa? Sembunyi. Harusnya nggak boleh sembunyi. Ketahuan. Matanya kemana-mana nih Bapak Pelatih, nggak boleh sembunyi ya? Ya nggak boleh. Walaupun kita pelan, yang penting kita itu terus lari. Jangan sampai berhenti. Oh, Jalan pun nggak boleh. nggak boleh. Sebabnya kalau kita balap 10 lap, Oke. 5 lap, 8 lap. Sebelum bendera finish berkibar, kalau kita berhenti tandanya apa berarti? Kalah. Hah? Kalah ya? Walaupun kita pelan tapi tetap jalan. Oke, maaf Pak Guru. Siap. Ya, Ayo, maaf nanti Pak. jangan diulangin. Siap. Yang latihan segmen kedua kita interval 200-an. Sekian, kalau 200-an. Gila bro, pokoknya ini luar biasa, bener-bener. Makanya saya nggak heran banget ya. Tadi Akbar ini sama siapa? Peter sama Rubin ini luar biasa. 3 konsisten. 2 tadi memang mereka lama break. Tadi kita ngobrol-ngobrol mereka lama break ya, kurang lebih hampir yang tinggal 1 bulanan. Tapi mungkin baru datang. Jadi benar-benar fisiknya prima. Pantesan ya kalau balap mereka, apalagi kelas gas track itu pasti banyak banget kelasnya yang ngikutin, gak hanya 1-2 kelas, bahkan 3, berarti habis balap lagi. Jadi benar-benar harus prima. Thank you, tadi didorong sama Bapak Pelatih ini, dibantu. Jadi teman-teman di sini fisik tadi nggak boleh ngumpet. Tadi ngumpet jangan ditiru ya, jangan ditiru. Jadi tadi kita ngumpet karena udah nggak kuat sebenarnya. Jadi tetap lari aja, jangan berhenti. Kalau berhenti tandanya kalah. Kalau di balap kan 8 lap kita baru 5 lap, harusnya 8 lap kita berhenti berarti kita kalah. Jadi terus aja digas, meskipun mungkin speednya turun nggak apa-apa, yang penting terus gas. Oke, thank you. Satu nilai yang keren ya teman-teman. Habis ini kita interval 200 meter, berat nih kelihatannya. Tapi coba deh, nggak apa-apa. Kalau belum dicoba kita belum tahu. Oke, yuk. Oke, Next. ini apa? Kita latihan hari ini inti latihannya. Tadi kalau itu cuma pemanasan. Jadi kita tadi itu sebagai warm up aja untuk memacu jantung kita biar nanti waktu di latihan utama ini udah sesuai. Ini latihan yang utama ini interval. Jadi interval itu fungsinya untuk mencapai heart rate kita mencapai maksimal. Jadi kalaupun kita balapan itu tuh kalau dengan cara kita latihan interval, speed dalam arti speed kita nafas kita 100% full 100%, itu bisa meningkatkan speed kita. Tapi kalau kita lari lama itu sifatnya endurance. Tapi kalau kita mau latihan ibaratnya pengen ningkatin speed kita di naik motor, kita juga lari pengen speednya pengen naik, latihannya di interval nih. Jadi ini sebenarnya intinya tadi itu pemanasannya dia edan ya, capek banget. Ini intinya. Jadi lari sepanjang 200 meter. 200 meter Terus? berhenti, 50 meter lanjut lagi 200 meter berhenti gitu. Sampai biasanya rata-rata antara 10 kali sampai 15 kali 200 meter. Edan 10 kali. Jadi ini edan tenan. Ini bukannya wis strong. Jadi semua. nah ini saya minta harus konsisten. Kita dari awal itu konsisten dalam arti kita temnya kita jaga aja dulu 40 detik. Habis itu kita makin meningkat ngepushnya, nanti di akhir-akhir kita keluarin tenaga semaksimal mungkin. Kalau yang awal kalau kita ngeluarin maksimal, kalau nggak kebiasaan pasti habis di akhirnya. Jadi kita mending grafiknya stabil dulu terus baru meningkat ya, seperti piramid lah, makin mengerucut. Oke. Waktunya makin mengerucut, makin menyempit. Di ujung berarti yang lebih cepat di ujung ya? Iya, di ujungnya lebih cepat. Karena kebiasaan orang kalau balap itu malah di ujung itu kendor. Harusnya kan minimal itu tetap stabil. Oke. Ya kan? Oke. Gimana kita mau jaga stabil ya? Intinya latihan utamanya porsinya kita harus waktu itu mengerucut. Oke. Jadi ini salah satu ilmu juga buat teman-teman di rumah.
bahwa benar-benar kalau kita fisik jangan push dulu di depan. Kalau saat balap nih jangan push dulu di depan. Jadi kita stabil dulu, tapi nanti di terakhir kita push. Kalau kita push di awal, pasti ujungnya kita mele-mele. Kecuali kita punya fisik yang benar-benar prima banget. Waduh kan sopo. Waduh kan sopo. Oke, kita langsung coba tes ini. Kita Ali, kamera boleh di sana dulu, lari dulu. Izin toilet. Hah? Izin toilet. Ayo. Gak boleh. Mau izin toilet. Padahal mau ngapusi. Aduh. Kita nggak boleh. Mau izin ke toilet. Jantungnya mau lepas. Ini balap pro loh. Pembalap pro loh. Mama ngasih jantungnya mau lepas. Apalagi aku sih pembalap di Cikiwir ya. Ya. Wajar lah. Dia lama nggak fisik-fisik? Berapa lama bro? Dari awal tahun. Edian, awal tahun nggak fisik loh. Pada tahun yang lalu nih sangat bersinar ya. Junior yang sangat bersinar, yang kadang merepotkan seniornya nih. Keren. Ini salah satu aset kita juga yang luar biasa. Setelah balap di tempat akbar, tambah jos pasti. Mas. Mas, bro. Detak jantungnya masih mau. Aduh, mungkin nggak pernah olahraga. Melek. Ayo. Tarik napas. Ayo. Tenang. Istirahat dulu, temennya lanjut. Berapa mas? Ayo. 10 mas. 7. Baru 7. Kita mana yuk? Ya, Mas Sudi istirahat dulu, kita lanjut. Nanti kalau kuat terusin lagi. Oke, Kita tinggal dulu. Siap Pak Pelatih. Ya. Gila. Aduh. Saya mau copot jantung guys. Bener-bener tapi bener-bener luar biasa. Teman-teman bisa ngelihat bagaimana keringat mengucur deras nih. Basah semua ini. Keberatan. Berat badan memang harus diet nih kelihatannya. Dan memang harus rutin olahraga. Seperti tadi kata Pak Pelatih, kita harus jangan berhenti. Kalau olahraga harus terus konsisten olahraga. Saat kita berhenti, kita mulai lagi dari. Aduh, pingsan guys. Aduh, kelihatannya lebih enak pingsan guys. Pingsan dong. Ya, teman-teman, tadi 7 lap aja saya udah mele-mele. Sekarang gua mau ngerjain mereka gantian. Berulang semangat. Ayo, push lagi, semangat. Nah, tapi kita sekarang masih semangat gak teman-teman? Ayo, semangat. Terus. Ayo Rubin, terus Rubin. Mamo, Inggil, ayo, terus. Ternyata enak kalau merintah. Tapi ternyata memang bener nih, Akbar nih pelatih yang luar biasa. Dia juga hanya ngomong aja, oh lari semuanya, tapi dia ikut fisik. Jadi dia tahu pembalap mau alasan apa aja sama dia. Nggak bisa kita sama tanya, kenapa sih kok dipilihnya lari nggak sepeda atau renang kan enak nih. Renang gitu kan dingin enak kan. Atau nggak sepeda bisa santai. Kenapa kok dipilihnya lari nih? Nanti gua mau tanya. Alasannya kenapa sih? Kalau pembalap kok dia senangnya lari daripada sepedaan atau renang ya? Lihatkan mereka sekali lagi. Tapi pas terakhir finish, gue mau ikutan lari.
Jadi biar nunggu mereka setengah putaran sampai sini, gue ikut lari. Oke, terus ikutin gue. Habis ini gue ikut pura-pura ikut lari. Udah selesai. Kita samperin itu. Mas Didi dapat berapa tadi? 7. 7. Nggak ada alasan. 10 wajib 10 selesai. Ulangi. Tak temenin, kita lari sendiri. Ketawa. 7 harus 10. 10 ini. Tidak ada tawar-menawar. Asem. Salah lagi. Aku tadi ternyata salah ketahuan. Nggak mau tahu suruh 10 wi. Piye aja, ya wis lah 10 lari dulu. Daripada dimarahin sama pelatih. Mereka udah pada main aku lari udah. Lari dulu. Ketawa. Asem. Ketahuan. 200, 600 lagi. Dan 600 kali. Langsung. Salah tadi. Orang kriketan loh gitu. Udah pada istirahat, enak. Lari nih Pak pelatih. Jangan kira kalau kamu lemas, terus kamu nggak ngelanjutin, temen yang ngelanjutin, kamu terus selesai. Tidak bisa. Harus ulangin. Ini nggak ada hukumannya. Ini cuman nyelesain. Kalau next day, kamu apa? Kamu melakukan ibaratnya kamu nggak kuat, kamu sampai berhenti, temannya tetap lanjut, nanti dihukum. Dari kamu habis 7 lap, ulang dari 0 sampai 10. Sampai kamu selesai 10 tanpa berhenti. Berat guys. Jadi ini harus nerusin lagi. 3 lap lagi nih. Ya, 3 lap aja. Asem. Ayo. Saya bro, istirahat. Sana nggak apa-apa, balik sini lagi aja, sengiyup. Boleh kan pelatih? Atau mau sana? Terserah, mau gimana? Ayo. Bentar. Tak waktu nih, biar enggak. Ini berhenti di mana nih? 200 tuh mana? Pas 10. 3, 2, 1, ayo. Ayo. Pelatih edan. Syukurin Mas Widi, suruh lari lagi kan. Tadi pura-pura pingsan ketahuan Mas Akbar. Itu loh suruh ngulangi kan. Capek pasti dia. Itu ditarik-tarik. Nggak kuat. Terus sedikit lagi. 10. Terus, ayo. Kurang 1 Mas. Memang teman-teman, fisiknya dan di 86 training facility ini memang kita benar-benar lulusan dari sini emang harus fisik prima. Kenapa Mas Akbar? Kasih tahu dong Mas Bo. Kan tadi kan Bo, tidak apa-apa 7 aja. Kok ternyata kok dipaksa untuk 10 kenapa nih? Oke, walaupun sini murid baru, walaupun lama, kita harus porsi tetap menyesuaikan. Dalam arti 10 ya 10, cuman mungkin waktunya yang lebih lama. Lah, jadi ini tuh sebenarnya olahraganya ini santai, karena kita cuman sifatnya ini cuman menjaga. Karena pandemi kita nggak ada balap, tapi kita harus menjaga. Jangan sampai kita stop, berhenti olahraga. Itu malah nanti jadi bumerang kita. Saat kita event akan mulai, kita kesusahan untuk mengembalikan Mengembalikan fisik susah lagi ya. Fisik ini ibaratnya orang menabung. Kalau kita pengen punya uang 10.000, kita kan harus ngumpulin dari 5 perak, dari 10 perak sampai 10.000. Kalau kita mau beli sesuatu 10.000 seketika kan berat. Tapi kalau kita dari 5 perak, 100 rupiah, 200 rupiah, akhirnya lama-lama menumpuk dan itu nggak kerasa. Seperti itu. Fisik sama aja menabung, ya. Diingat. Jadi ini program latihan ini sifatnya menjaga. Kalau waktu musim balap, porsinya itu lebih. Waduh, ya ini porsi balap. Ini aja ini masih musim pandemi ya. Berarti ini cuma menjaga kebugaran tubuh saja. Sebenarnya ini tujuan cuma menjaga kebugaran supaya saat sewaktu-waktu ada balap, tiba-tiba ada balap, sudah dimulai lagi balap minggu depan atau bulan depan, pembalap-pembalap yang ada di 86 training facility ini mereka siap secara fisik. Siap dan tidak lengkap. Karena kalau udah latihan di sini,
nanti hasilnya murid itu jelek, otomatis yang paling malu saya. Jadi kalau kamu siap, kamu harus siap. Kalau kamu setengah-setengah, jangan latihan di sini. Oke, ini keren banget. Pokoknya kalau setengah-setengah, mending nggak usah latihan di sini. Jadi kalau teman-teman yang memang pengen punya fisik yang bagus, punya attitude yang bagus, punya kedisiplinan yang bagus, punya segala sesuatu yang belajar dari sang maestro atau legenda hidup, atau bisa disebut dedengkot Valentino Rossi-nya Gestrek Indonesia Akbar Topan, ya kalian harus siap untuk digembleng, untuk dididik, untuk mau belajar, untuk di sini banyak hal gitu. Jadi di sini belajar juga secara attitude juga ya. Ya, Secara attitude pasti. secara attitude, secara fisik, manajemen fisik, terus secara porsi latihan, semuanya didapat di sini. Tetapi kalau teman-teman semua di rumah yang pengen sekolah tapi cuma buat iseng-iseng aja dan lain-lain, mending nggak usah. Jadi ini benar-benar buat orang-orang yang pengen jadi juara, dan pengen balapan yang serius. Disinilah tempatnya, semua fasilitas ada. Habis ini masih nge-gym, jam 10 nge-gym. Jadi ini luar biasa, padat sekali. Nanti jam 1 ini belum seberapa, karena biasanya kalau musim balap lebih padat lagi ya. Lebih padat lagi. Kita lihat tadi, beliau udah 10 kali bantuin saya lari tadi, 3 kali 600 meter, masih buka. Luar biasa. Ini dia konsisten dan benar-benar fokus pada bidangnya. Keren, menginspirasi teman-teman semua di rumah. Habis ini apa lagi Pak Pelatih? Ini udah selesai, kita berangkat ke gym. Udah waktunya gym, nanti sampai ketemu di gym. Oke, sampai ketemu di gym. Ya. Yuk. Habis fisik, lapar. Jadi tadi kita harusnya ke gym dulu, tapi kita makan dulu. Lapar banget soalnya. Tadi habis fisik kan lapar, jadi mau makan. Habis makan kita langsung lanjut ke gym. Mudah-mudahan mereka belum datang. Jadi kita makan cepat. Tadi kita udah duluan keluar. Terus kita makan dulu. Kita langsung buru-buru makan cepat aja ke sana, ke tempat ke gym. Yuk kita makan. Pesan makan dulu. Yuk. Ya teman-teman, kita sebelum daripada pingsan, habis fisik, kita mau makan dulu. Mudah-mudahan mereka agak telat datang. Jadi nggak ketahuan kalau kita telat ya. Kita makan dulu, yuk makan. Iya, kita udah sampai di tempat gymnya. Ternyata Pak Plato udah nyampe. Cari alasan dulu. Alasannya gini, macet. Di jalannya macet. Jadi tadi sampai sini macet. Jadi biar dia nanti dimaafin gitu, telat. Biasanya soalnya orang yang disiplin banget. Yuk, kita langsung masuk aja. Sekarang dia lagi latihan apa? Lagi ngelatih. Apa nih Pak pelatih? Nah, Oh, baru datang. Tadi teman-teman ya, macet ya jalan ya? Sejak kapan Salatiga macet? Memang Jakarta. Dari mana? Dari makan. Oh, tidak boleh kalau makan, harusnya habis fisik antara 1 jam sampai 1,5 jam. Kalau ibaratnya habis lari nanti fisik lagi, nanti bakalan nanti sakit perutnya nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi harus kosong. Satu alat dulu, nanti satu alat. Gantian ya, 30 repetisi tinggi. Iya, maaf. Ya, push up dulu. Hah? Push up dulu. 10 kali. Stop! Gan. Tuh. Nah. 5 6 Kita nggak bisa bohongin pelatihnya. Balap kan bawa motor itu lebih dari 100 kilo. Kita harus minimal kita bisa kuat mengangkat beban badan kita sendiri. Gimana caranya? Kita dengan latihan pull up. Asem mas. Pulah. Oh, 15 atau 20 mas? 20.
Teman-teman, ini yang paling saya hindari pull up. Pull up itu nggak kuat. Nggak kuat ya Semampunya. Saya belum pernah lihat kemampuan kamu. Semampunya. Konsentrasi. 3, Oke. Minimal kita itu punya fisik, punya tenaga, minimal kita bisa mengangkat badan kita sendiri dengan cara apa? Pull up, push up, sit up, pick up. Itu cara yang paling sederhana sebelum kita melakukan yang lain. angkat beban. Berarti teman-teman yang paling minimal ada ngangkat berat badan kita sendiri tadi, pull up, harus sering. Memang kalau nggak pernah langsung benar-benar besok bisa begal-begal semua badannya. Terus apa nih pelatih? Ini ulangin 4 kali. Terus nanti badannya bisa kasih variasi lagi. Saya contohin. Kita bohongin lagi. Mudah-mudahan nggak ketahuan. 5, 6, 7. Ayo. Ulangi. Harus 4 kali, minimal angkatan 6 kali. Angkatan 6 kali. Iya. Repetisi 6 kali. 4 set. 4 set. 6 kali. Ditungguin. Yo. 1, 2, terus. Ayo. 1, 2. Yo. 4. Lagi 1 lagi. Itu berat guys. Ini benar-benar ngetian ini. Aduh. Tadi mau jatuh. Gak bisa bohong di sini. Benar-benar harus siap fisik, siap mental, dan benar-benar kita harus coba terus. Mumpung di sana kita coba lagi. Langsung dulu. Dilihatin guys. Dilihat guys. Bagus. Edian gak kuat teman. Ini sejarah gak kuat Pak pelatih ini. Pull up itu bagian yang paling gak kuat. Pada penting ya. Penting itu utama karena ya itu kita ngangkat badan kita dengan mengandalkan lengan tangan. Ya jadi harus memang berat. Karena berat harus diulangi Terus sering mungkin. Kalau kita berat terus kita berhenti kita nggak bakal. Kalau berat ya tetap harus push limit ya. harus wajib. Buat teman-teman semua yang mau sekolah di 86 training facility, siapkan mental dan siapkan fisik benar. Tetapi pasti banyak sekali jaminan bahwa setelah lahir dari sini menjadi pembalap-balap top. Salah satu contohnya yang lulusan adalah Mamo, terus Rubin, terus Peter, terus apa? Inggil. Ini kalau kita di dunia gestrek mereka termasuk junior dan pemula yang sudah tajinya yang luar biasa, bahkan kadang seniornya aja kalah. Nah ternyata rahasianya adalah fisik dan sekolah di sini benar-benar disiplin. Kita nggak bisa bohongin pelatih. Kita tadi mau bilang 6 gitu nggak bisa. Semuanya dipantau semua. 2-2. Mereka 2. Yore. Kata saya teman saya. Pacet. Nah, cepet. Pacet tuh. Ada lagi dulu gini. Memang mau kakak. Cepet. Apa lagi nih? Ayo. 2, 3, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
Dan lengan. Lengan. Ini kan lebih. Ini Tengah semua lagi ya. rata-rata repetisi kalau untuk atlet motor minimalnya 20. Lebih banyak lebih bagus. Kita nggak usah ngejar beban banyak, yang penting repetisi tinggi saja. Repetisi tinggi berapa set? 4. Berapa set? Minimal 2. Berarti 8 kali. Batas. Rasakan di sini. IFS bener. Ayo. Terus 20 ini kerasa banget ya? Ini sama sini. Sini sama Jadi sini. intinya, kalaupun beban ibaratnya 20 kilo, kita keberatan. Kita nih, oh keberatan, mending kita turunin. Yang penting repetisinya mencukupi. Oh. Jadi catatan buat teman-teman yang pembalap motocross nih, yang penting repetisinya jangan dikurangin. Bebannya dikurangin nggak apa-apa. Kalau terlalu berat, jangan terlalu berat. Jadi yang penting repetisinya banyakin. Semakin banyak repetisi semakin bagus berarti ya. Terus yang perlu diingat adalah gerakan yang sempurna. Dalam arti Gerakan yang kita, benar ya? kita ngangkat ini, kita kunci ketiak kita. Pak, ini. Ini kan berapa? Nggak boleh. Ini salah. Jadi kita harus melakukannya dengan gerakan yang sempurna. Jadi mending bebannya mulai dari low, repetisinya mencukupi, geraknya benar, daripada bebannya berat tapi ngangkatnya salah. Oh, oke. Harus dikunci ya? Iya. Berarti kalau gini bener nggak? Bener ya? Kita fokusnya di tricep. Karena pembalap itu lebih mengandalkan tricep daripada bicep. Oh, oke. Jadi benar-benar kalau balap itu kita kalau lama gitu atau baru main balap biasanya sininya pegel-pegel karena memang benar-benar lebih banyak menggunakan tricep daripada bicepnya. Jadi ini benar-benar perlu dilatih supaya nanti pas naik motor itu nggak kram, nggak ini ya. Karena kita kalau balap itu cara kerja suspensi itu kan seperti orang push up. Push up kan ya kena Iya. bicepnya, nggak mungkin kena sininya. Jadi yang kita harus kuatin memang daerah Tricepnya. Jadi satu ilmu lagi buat teman-teman, tricep penting ini. Ini luar biasa nih, rahasia ini mahal buat teman-teman semuanya. Bisa jadikan informasi yang menarik, yang bagus buat untuk para pembalap-pembalap. Kita ngelihat nih teman-teman yang belajar di agar mereka disiplin, mereka benar-benar ngikuti instruktur dari pelatih, makanya mereka mempunyai fisik yang selalu prima. Habis lari, habis interval, langsung nge-gym. Habis nge-gym istirahat 2 jam, 3 jam, prepare lagi berangkat untuk latihan. Mantap, ini aja musim pandemi ya, kalau nggak pandemi gila lagi. Makanya bisa dibayangin pasti fisiknya top. Oke, sudah. Oke, ya. Beban nggak usah terlalu banyak, kita menyesuaikan saja, yang penting repetisinya tinggi. Kita coba tadi 20, Ya. ini coba 30. Tangan lurus, yang kena belakang, bagian back. Kita ambil gerakan pasifnya yang santai. Ini di push, pasifnya santai. Push, pasifnya santai. Ya. Jangan lupa atur napas yang teratur. Dalam arti kita waktu push itu 2, gerakan pasifnya kita ambil 2. Napas juga harus teratur. Yuk, 30. Ayo. Ayo, iya, itu kan otot bukan pecah. Ayo.
Berapa? 27. Terus, ayo. Memang kalau mau jadi pembalap yang pro dengan fisik yang kuat, pembalap yang memang benar-benar harus ngikutin instruktif. Jadi kita melihatnya seakan-akan mereka enak ya balap, wah enak banget ya. Tetapi di balik semua itu latihan mereka berat. Latihannya berat. Gua aja angkat tangan nih. Benar-benar. Habis kan. Kita mau coba lagi. Lebar. 30 kali 30 set nih, bener-bener ya. Yuk, mulai. Maksimal istirahat 1 menit. Bebannya belum dikurangi ya? Oke, yang penting bebannya dikurangin, penting repetisinya. Jangan berat-berat. 15. Sing bengkok ora kok. Iya, bebannya tadi coba 20 kilo berat men. Kelihatannya enak karena jumlah repetisinya banyak. Jadi nanti ini satu kunci lagi, satu ilmu buat gua secara pribadi, bahwa yang penting repetisinya banyak. Jadi bebannya kalau memang nggak kuat ini, bebannya ringan nggak apa-apa. Kita melihat mereka semuanya pelatihan begitu disiplin, begitu luar biasa. Padahal musim pandemi ya, mereka jarang untuk, maksudnya balap masih jarang aja mereka kayak gini fisiknya. Karena mereka menjaga supaya tetap mereka stabil. Maka saya nggak heran sih, ini sekarang saya tahu rahasianya kenapa teman-teman yang lulusan dari 86 training facility ini pasti selalu punya fisik yang luar biasa. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Yo, next. Next bro. Oke. Sama aja. Minimal 20. Berapa? Minimal 20. 9 10 11 Kalau keringanan 12 13. Ya, teman-teman, yang penting kata pelatih di sini beratnya ringan nggak apa-apa, yang penting gerakannya benar, yang penting repetisinya jangan dikurangin. Jadi repetisinya minimal 20 30 20 30. Kalau bisa lebih bagus. Beratnya nggak apa-apa, kalau seumpama nggak kuat mending diturunin. Jadi ini satu ilmu lagi. Kita mau coba lagi nih 30 kali. Yuk. Semangat. Ini. Tahan. Oke, bagus. Next. Apa selanjutnya? Tali. Ini tali ini keren ini. Ayo, Andri. Melet-melet luar biasa nih. Sempurnakan lagi ya. Oke, tes. Fungsinya untuk melatih tangan, arm, tangan. Ketika kita balap, kita sering kram. Lah, ini untuk mengatasi kram. Ini juga ini bebannya Dulu ya ini ya. Cukup berat ini teman-teman, ini sudah berat. Oke teman-teman, kita tadi sudah selesai fisiknya,
sudah selesai. Hari ini fisik gimana? Sudah selesai? Hari ini fisik udah selesai, kita kardio, lari, terus kita nge-gym, angkat beban, tapi kalau programnya sangat santai sekali. Nanti kita lanjut jam 1 kita latihan. Satu-satu. Iya, Mas Widi bisa pulang ke mes atau mau cari makan apa kemana dulu nggak apa-apa. Intinya jangan telat, karena kalau kita tepat waktu pasti kita kedisiplinannya akan bertambah dan itu adalah kunci untuk kita untuk sukses dan memperbaiki lagi apa kekurangan kita. Jadi kita harus waktu itu harus disiplin. Oke, ya teman-teman semua, waktu harus disiplin. Jadi tadi beberapa kali, maaf ya Pak Pelatih tadi dah ngumpet tadi ketahuan, terus ini tadi datang telat ketahuan. Jadi memang nggak bisa bohongin sama Bapak Pelatih ini. Benar-benar saya banyak belajar di sini. Saya belajar untuk bagaimana menghargai waktu, bagaimana disiplin. Jadi ini benar-benar real ya. Jadi kita semua di sini tadi latihan di tempatnya Lab Akbar 86 Training Facility ini benar-benar disiplin, attitude, semuanya benar-benar digembleng di sini. Benar-benar istilahnya nggak peduli siapa lo. Meskipun saya di sini mungkin sebagai artis dia nggak peduli, sama aja perlakuannya sama. Jadi siapa saja yang sekolah di sini ya, kalau tadi fisik, contohnya tadi saya lari, terus tadi didorong, suruh ngikutin. Tadi pingsan ya, pingsan. Sebenarnya bukan pingsan, tadi pura-pura pingsan. Tapi ketahuan juga. Akhirnya suruh lari lagi. Tadi udah 7, kirain seneng tadi ngejekin teman-teman, ternyata tetap disuruh lari lagi 3. Dan ya luar biasa, banyak belajar di sini dan ini sangat bermanfaat. Teman-teman tadi bisa melihat bagaimana belajarnya. Nanti kita akan latihan motor dan tadi pesan dari pelatih jangan sampai terlambat. Pokoknya pesannya jangan sampai, mudah-mudahan tidak terlambat ya. Jadi kita latihan jam 1. Mungkin saya nanti akan ke rumah dulu, persiapan apa yang perlu dibawa untuk ke tempat latihan. Sirkuit dekat, Cuman 2 kilo. 2 kilo dari rumah. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, terus stay tune terus ya.